Halo good people, aku Dr. Sheila Jessica. Hari ini aku bersama dengan seseorang yang spesial, yang aku kagumi karena beliau ini merupakan seorang pemusik dan juga guru piano. Beliau ini sangat berjasa banget untuk aku secara pribadi karena beliau ini memberikan wadah dan juga membantu sekali dalam mengembangkan salah satu talenta yang aku miliki. Dan beliau juga sudah banyak mengadakan konser-konser dan juga memberikan wadah kepada anak-anak muda lainnya untuk bisa mengembangkan talenta mereka di bidang musik, terutama piano. Hari ini aku akan mengobrol santai untuk mengetahui di balik kehidupan beliau. Beliau adalah, silakan Tante memperkenalkan diri. Saya Mariana Setiawan, guru piano. Sudah berkecimpung di musik kira-kira 40 tahun yang lalu sampai sekarang. Oke, bisa diceritain nggak Tante perjalanannya, belajar di mana aja nih? Saya sebenarnya dari SMA tuh udah ngajar. Itu anak-anak dari teman mamaku. Terus sesudah lulus SMA tuh tahun 71 ya. Aku meneruskan ke Singapura, mengambil sekolah piano di Far Eastern Music School. Kira-kira sampai tahun 75 aku pulang, aku ngajar di Yamaha Bogor Musik. Sampai 78 aku nikah, terus aku sambung ke Jerman. Aku ambil lagi di Fachhochschule Musik di Hagen. Wow. Nah, terus Tante kenapa mendalaminya itu musiknya piano? Karena kalau fak lain males ngahafal, harus belajar. Piano kan yang penting kita rajin latihan gitu loh. Emang juga suka juga sih. Oh, Tante suka juga ya. Dan ada dukungan juga dari orang tua ya. Dari mama saya. Mama saya menginginkan sekali anaknya bisa main piano. Karena dulu dia ingin belajar, tidak dikasih sama opa saya. Oh gitu. Ya, jadi saya harus kayaknya tidak harus ya. Nggak mau ya. Jadi capek juga. Ya kan. Tapi untungnya Tante ada support dari orang di sekitar juga ya. Karena penting banget ya support dari orang lingkungan ya Tante. Iya kan, saudara-saudara saya pada les piano yang berhasil cuma saya, yang lain putus tengah jalan. Iya. Jadi Tante yang paling konsisten nih ya sebenarnya di bidang ini. Terus Tante pernah nggak sih kepikiran ya dalam menjalani bidang piano ini, Tante pernah nggak kepikiran, aduh aku kepengen yang lain juga atau gimana Tante? Atau pasti kan ada titik jenuh ya atau bosan? Suka satu-satu aja, soalnya kan kalau kita harus fokus di satu bidang. Penting nanti banget kesana kesini nanti nggak ada yang beres. Jadi saya khusus di piano ya, saya misalnya dari ngajar 1, 2, 3 sampai sekarang ini gitu. Jadi kalau kita nanti kesana kesini terbengkalai kan, betul. Gitu, jadi sayang gitu loh. Bener, jadi menekuni dan konsisten itu penting banget ya Tanya dalam membangun sebuah karir ya. Saya itu di piano aja, jangan di mana-mana. Apalagi Tante sudah enjoy ya dengan pekerjaan ini ya. Terus Tan pernah gak sih dalam suatu pekerjaan itu kan pasti mengalami kebosanan atau kayak kesusahan ya, kesulitan itu. Nah gimana cara Tante bangkit dari kesulitan dalam? Enggak, kadang-kadang kan murid kan macam-macam ya. Berarti sekarang lebih ada yang memang agak bandel, ada yang sensitif. Nah itu kan PR untuk kita sesudah dia pulang nih, habis les kan dia pulang. Gimana yang minggu depan aku ketemu anak, gimana aku harus ngatasinya gitu loh. Jadi kan kita berpikir ya, ini itu sebenarnya jenuh sih enggak ya. Dan lagian juga kan kalau di les musik kan setiap minggu kelima kan libur, jadi kita pergi, jadi udah nggak ada jenuhnya sebenarnya sih. Jadi ada hiburannya juga ya.
Terus menghadapi orang yang berbeda-berbeda itu yang membuat ada kesulitan tersendiri ya Tan ya? Ada. Jadi kita harus tahu Oke. karakter si anak itu. Oke. Ya supaya dia langgeng lesnya kan. Kalau kita misalnya dia sensitif, kita marah-marah ya berhenti, besoknya dia udah nggak mau les lagi kan. Oke. Ya kita harus sensitif ya, kita harus ya sobok-sobok permen lah gitu. Kalau Oke. ya bujuk-bujuk mereka lah supaya mereka suka. Oke. Kan kalau menjadi seorang pemusik itu kan macam-macam ya karirnya. Maksudnya ada yang memang aku pengennya jadi solo tunggal nih, atau misalnya jadi pemusik aja kemana-mana, ke luar negeri dan sebagainya. Tapi kenapa Tante memilih untuk ngajar piano? Nah ini menarik banget. Saya nih, Tan. passion itu ngajar. Oh Saya oke. kalau yang emang yang resital dia belum tentu bisa ngajar. Karena kita Benar. selalu perform, kita kan ngayomin si anak nih. Kan nggak bisa dong kita maunya apa, Betul. nggak bisa langsung dari si anak kan. Oh ini anak kesulitannya apa gitu. Kalau resital, dia kan dirinya sendiri, jadi dia nggak peduli orang lain kan. Kalau kita ngajar Oke. pasti sifat-sifat murid kita harus tahu. Jadi memang Tante suka ya, Ya, suka. mengajar ya, makanya ya udah deh akhirnya memutuskan Iya. untuk jadi guru piano Guru aja gitu kan. Terus Tante sampai sejauh ini nih ya, selama 40 tahun berkarir dan sebagainya, punya berapa murid Tante kira-kira? Pernah mencapai 180. Wow, banyak banget ya Tan ya, 180 Tapi kan murid bukan ya. dengan saya sendiri, dengan guru piano yang lain juga Oke. yang satu wadah sama saya. Oke, yang di bawah Mariana Music Ya. Studio ini ya. Nih teman-teman, Tante juga punya Mariana Music Studio nih. Jadi banyak guru-guru yang Iya, sebenarnya banyak. murid-murid Tante juga Iya, ya. sebagian sih, iya. Oh gitu. Tante kenapa dulu, kan Tante dulu pernah di Yamaha ya, Iya. ngajar dulu di Yamaha, terus kemudian akhirnya buka sendiri. Nah itu gimana tuh Tan ceritanya? Ceritanya ya, anak tante kan yang laki kan udah mulai SMP, SMP. Betul. Itu kan kalau susah ya ninggalin anak umur segitu kan. Benar. Mesti les ini dia tidur, mesti les ini dia tidur, atau dia main kan, jadi kurang fokus ke anak. Jadi saya pikir aduh, saya ngejar Oke. karir tapi anak terbengkalai, jadi saya memutuskan untuk kerja di rumah sambil ngeliatin si anak gitu. Oke, berarti juga menjadi ibu rumah tangga juga bisa berkarir ya Tan ya? Betul. Karena banyak orang yang kayak gini, aduh aku cuma ibu rumah tangga nih nggak bisa berkarir. Nggak Kan bisa. banyak yang menyerah seperti Makanya itu saya ya kan Tan. selalu Ini bagus banget nih. murid-murid saya perempuan ya, terutama saya bilang kamu tuh rajin belajar, itu berguna Oke. untuk kamu. Satu hari kalau kamu, biarpun suami kamu orang kaya, terus berarti kamu bisa main sendiri, itu bisa main untuk di gereja atau di mana-mana lah, gitu kan. Atau misalnya bisa sebagai mata pencaharian bisa juga. Jadi musik itu ya berguna untuk Iya, berguna banget ya. Iya. Eh, Kayak Sheila aja coba. Iya. Kadang-kadang main piano kan, kalau Iya. ini bisa main piano. Jadi kan ada sesuatu yang bisa kita nikmati gitu. kita nikmati, Ah. benar. Jadi ada keseimbangan otak kanan dan otak Betul, kirinya itu baik benar. banget ya Iya. Tan ya. Dan mengajar kesabaran. Melatih kesabaran tuh teman-teman. Kabar mau fokus. Nah kita kan kalau main piano kan kiri kanan kan beda notnya ya. Kalau kita nggak fokus, nggak nyambung, nggak bisa main gitu. Jadi itu benar, kalau musik tuh belajar fokus. Fokus, happy, ya Tan ya. Dan kesabaran. Kan harus Kesabaran. sabar kan, biar dia nggak suka dia harus belajar kan. Jadi sabar. Oh, oke. Nah, terus Tante sekarang sudah mengadakan konser berapa banyak Saya kali kira-kira? setiap tahun juga ngadain konser. Oke. Tapi sejak pandemi ini udah Udah 2 tahun bisa nggak ya bisa. Tan ya. Pengen sih, udah pengen banget gitu ya, anak-anak juga kan pengen tampil juga ya, tapi Oke. gimana siapa yang mau datang kan nggak boleh juga. Betul. Jadi pada saat pandemi ini ada kendala juga ya Tan ya dalam mengadakan Ada. konser-konser Sebagian piano juga ya. online ya kan, Online. repot juga ke online. Kalau online benar. Mm-mm. Nah, kenapa Tante setiap tahun nih berencana dari dulu ya mengadakan konser-konser piano tuh kenapa Tan? Ya, supaya anak-anaknya happy, dan orang tua kan bisa melihat, oh anakku les tuh nggak percuma ya. Betul. Bisa juga dia main sesuatu yang dia banggakan juga terhadap iya. saudara-saudaranya atau teman-temannya gitu. Oh betul, jadi bisa membantu juga anak itu supaya Iya. lebih semangat belajarnya betul, ya Tan ya. betul. Benar, penting banget ini ya Tan ya. Iya, aku konser loh kemarin di situ katanya kan, suatu kebanggaan bagi si anak juga. Oke. Terus ini Tan, pertanyaan yang serius tapi dalam banget nih Tan. Apa arti musik untuk Tante sebenarnya? Musik itu sebenarnya kan nggak mengenal tua dan muda ya. Nah, betul.
umur berapapun kita bisa. Biar udah umur 68 kalau kita niat mau belajar pasti bisa. Benar. Dan musik itu rasanya kalau kita sedih atau apa kan, kalau kita bisa main piano ya, mungkin bisa menghilangkan sejenak gitu loh kesedihan kita gitu. Jadi penting juga ya untuk mengelola Penting, stres benar. juga ya Tan ya. Oke, kan banyak nih Tan, untuk bisa nggak Tan kasih pesan-pesan nih terakhir nih Tan, Iya. bagian yang terakhir. Kasih pesan-pesan untuk para orang-orang gitu ya yang mungkin belum mendapatkan kesempatan mengembangkan talentanya, atau banyak orang tua ya atau dukungan dari lingkungan sekitar yang ngapain sih belajar musik gitu kan, mending akademis gitu ya. Nah Benar, itu karena- Tante ada pesan-pesan nggak kadang-kadang kira-kira? ada duit ya kan, padahal anaknya sih oke ya, Iya, maksud aku tuh, betul. tante anakku berhenti aja deh. Kenapa sebenarnya? Anakku malas belajar. Dalam hati saya ya, anak umur 5-6 tahun pasti malas belajar. Kayak tante dulu malas belajar dong ya, Betul. karena dipacu sama mama saya, mau nggak mau kita tuh belajar, takut kan. Betul. Jadi ya udah nggak apa-apa, saya juga nggak bisa masak. Tapi itu sangat disayangkan sekali. Karena anak kecil kalau kita nggak dorongan orang tua ya pasti dia males lah belajar. Gitu ya. Jadi kalau bisa orang tua itu ya membimbing anaknya, nggak usah sampai kita jadi tahu terkenal gitu, nggak usah pianis terkenal, nggak usah, maksudnya bisa untuk berguna nanti suatu saat, bisa untuk masyarakat, untuk dirinya sendiri, untuk mata pencarian juga bisa. Oke, dan itu pun hal yang positif ya Tan ya, jadi harus didukung ya. Sebenarnya. Betul. Oke, jadi kecintaan orang itu ternyata tidak harus dari akademis saja ya Tan ya, tapi juga bisa dari bermusik. Betul. Banyak kalau musik Indonesia hebat. Benar, bisa mengembangkan bakatnya ya Tan ya. Oke, terima kasih banyak ya Tante Terima kasih juga Dokter Sheila cantik. Tante Ini menurut cantik. saya yang dari dulu yang paling happy. Iya ya Tan, kita harus happy terus ya. Oke deh, thank you teman-teman semua. Terima kasih. Dari obrolan bersama Ibu Mariana, bahwa pekerjaan itu tidak harus yang semua kaitannya itu dengan pekerjaan kantoran atau mungkin profesi-profesi yang lebih menggunakan otak kiri ya, tapi juga penting sekali untuk mempunyai pekerjaan sesuai dengan passion kita. Jadi biarpun itu di musik, itu di art, jadi pelukis, it's okay semasa kita menyukai pekerjaan itu dan itu membuat hati kita tuh bahagia menjalaninya gitu ya. Jadi tidak akan mudah untuk jenuh atau bosan. Nah, sebenarnya kenapa aku mencari narasumbernya Ibu Mariana ini, karena selain inspiratif, aku pengen ngangkat di sini bahwa musik itu penting sekali untuk kesehatan. Terutama adalah musik-musik yang alunannya itu merdu, alunannya itu tenang ya, seperti klasik, jazz gitu ya, pop itu masih oke untuk kesehatan kita. Tentunya kesehatan apa saja sih yang terkait dengan musik? Yang pertama adalah otak. Kerja otak kita itu akan lebih baik, kita akan lebih konsentrasi, belajar juga akan lebih serius. Kalau misalnya untuk teman-teman yang cara belajar orang kan berbeda-beda ya. Nah, teman-teman bisa juga coba pada saat belajar menggunakan musik yang tenang gitu ya. Jadi supaya konsentrasi kita lebih fokus terhadap apa yang sedang kita pelajari. Kemudian dapat membantu kualitas tidur kita lebih baik. Jadi untuk teman-teman yang insomnia atau sulit tidur, itu bisa menggunakan musik sebagai sarana untuk membuat tidur teman-teman lebih nyenyak. Kemudian dapat juga membantu jalannya operasi dan juga dapat membantu pemulihan pasca operasi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang habis operasi kan biasanya sudah mulai kembali ya rasa sakitnya karena biusnya itu sudah mulai hilang. Jadi teman-teman bisa bantu dengan alunan musik yang seperti klasik, pop atau jazz ini supaya membuat sugesti terhadap nyerinya itu berkurang. Kemudian ibu hamil itu bagus banget untuk selalu mendengarkan musik klasik, karena musik klasik ini sangat baik untuk perkembangan otak si janin. Dan juga musik ini dapat membantu orang-orang yang depresi, stres, trauma itu melalui terapi musik supaya mereka lebih bisa menenangkan diri. Kenapa? Karena musik ini dapat membuat detak jantung menjadi lebih lambat, pernafasan juga lebih lancar, tekanan darah pun jadinya yang biasanya tinggi, yang bawaannya pengen marah-marah terus nih, ini dengan musik bisa lebih tenang atau turun ya tekanan darahnya. Jadi bisa memperbaiki mood kita juga. Biasanya dapat membantu juga untuk penderita-penderita autis, supaya penderita autis kan biasanya kurang konsentrasi ya. Nah, ini bisa dibantu dengan musik, melalui terapi musik tentunya dapat meningkatkan kekuatan gerakan otot dan lengan pada penderita stroke.
Nah terus tadi kan aku bahas tentang terapi musik ya. Ini ada beberapa persiapan dan juga metode untuk melakukan terapi musik. Persiapannya tentu saja ada wawancara dulu, jadi akan dianamnesa ya, namanya akan ditanyakan, terus bagaimana, keluhannya apa dan sebagainya. Kemudian masuklah ke dalam sesi daripada terapi musik. Nah sesi terapi musik ini terdiri dari beberapa metode. Nah metode ini nanti tergantung kasusnya dan nanti disesuaikan ya dengan kepribadian orangnya juga gitu ya. Nah ini ada beberapa. Yang pertama itu ada meditasi terpandu. Jadi di sini orangnya disuruh nonton video atau aplikasi. Nah untuk dibantu meditasinya tuh seperti apa gitu, dan kemudian tentunya pada saat meditasi disertai dengan lagu-lagu yang menenangkan. Kemudian ada yang disebut juga dengan Boni Method. Jadi Boni Method ini adalah menggabungkan musik klasik dengan gambar, membantu eksplorasi pengalaman, terus mengarah ke pribadi pasien tersebut dan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran daripada pasien tersebut. Dan metode yang lainnya adalah Waldorf Robbins Method. Waldorf Robbins Method ini biasanya bekerja sama dengan terapis yang musisi handal. Jadi nanti akan diajak bikin lagu ya, atau menciptakan lagu bareng-bareng. Terus kemudian juga didengarkan musik-musik yang dia suka. Terus ada terapi Garputala. Jadi ini tergantung dengan kasusnya juga. Biasanya terapi Garputala ini dapat menghantarkan getaran ke beberapa bagian dari tubuh pasien. Yang terakhir adalah brainwave entertainment atau binaural beats. Ini tujuannya adalah untuk menstimulasi otak agar bunyi getaran itu selaras dengan frekuensi denyutan. Kan bunyi-bunyi yang berdenyut untuk mempengaruhi gelombang otak. Jadi manfaat musik ini sangat-sangat bagus ya, bukan cuma untuk karir saja, tapi tentunya untuk kesehatan kita, terus kemudian untuk hobi gitu ya, supaya kita jangan stres, supaya ada keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri kita. Nah untuk teman-teman yang ingin melihat video YouTube aku yang menarik lainnya, teman-teman bisa mensupport YouTube channel aku. Stay safe and stay healthy. Bye bye.